Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas bab perilaku mengingat, memori, bahasa, dan intelijensia dan fungsi kognitif. Nama kelompok yang terdiri dari Najmul Ulumiyah, Niputupina Audina, Syafi Khairul Rohmah, Desna Aulia Nur Rohmah. Subbab yang pertama yaitu representasi memori dan jenis memori. Yang kedua hipokampus dan amnesia, dan jenis kerusakan dan otak sisanya. Yang ketiga yaitu pembelajaran sinapsis, Hebbian dan mekanisme sel. Yang keempat jangka panjang pada mamalia dan fisiologi memori. Yang pertama, representasi memori. Ada 4 penelitian tentang hal ini. Yang pertama yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, yaitu yang penelitian mulai dengan menyajikan stimulus bersyarat atau conditioned stimulus atau CS yang awalnya tidak memicu munculnya respons yang signifikan. Kemudian peneliti menyajikan stimulus tak bersyarat, unconditional stimulus atau UCS yang secara otomatis setelah dilakukan sejumlah pemasangan antara CS dan UCS, maka hanya satu pemasangan atau lebih dari satu individu yang diteliti memperlihatkan respon baru terhadap CS yang telah dipelajari. Disebut dengan respon bersyarat condition response. Penelitian ini sering kita bahas di materi-materi sebelumnya, yaitu yang dimana anjing yang diberi metronom tidak akan mengeluarkan respon apapun, kecuali setelah itu anjing diberi metronom dan makanan, maka anjing itu akan mengeluarkan liur. Setelah itu, ketika kita memberi anjing itu hanya metronom, maka anjing itu sudah akan mengeluarkan air liurnya. Maka itu merupakan respon bersyarat atau condition respon dari anjing tersebut. Yang kemudian pengondisian operan, yang merupakan sebuah respon individu diikuti dengan suatu penguat atau hukuman. Penguat adalah peristiwa apapun yang meningkatkan probabilitas kemunculan respon, dan hukuman adalah apapun peristiwa yang menekankan frekuensi respon. Perbedaan utama antara pengundian klasik dan operan adalah pada pengundian operan, respon individu menentukan keluaran atau penguat maupun hukuman. Sementara pada pengondisian klasik, CS dan UCS akan diberikan terlepas dari perilaku individu yang diuji. Akan tetapi, perilaku tersebut memang bermanfaat untuk mengantisipasi pengaruh UCS. Jadi, hukuman dan penguat itu merupakan untuk meningkatkan atau mengurangi probabilitas kemunculan respon. Yang ketiga yaitu penyanan Ingram yang dilakukan oleh Leslie. Engram yaitu sebuah representasi fisik sesuatu yang telah dipelajari. Sebuah hubungan yang terbentuk antara kedua area otak merupakan salah satu contoh yang mungkin ada. Leslie berpikir bahwa jika pembelajaran bergantung pada sebuah hubungan baru atau hubungan yang diperkuat antara dua area otak, maka jika ada pisau yang memotong otak di suatu tempat, hal tersebut akan mengganggu hubungan tersebut dan menghilangkan respon yang telah dipelajari. Leslie mengajukan dua prinsip mengenai sistem saraf. Yang pertama, potensi yang setara atau equipotentiality. Semua bagian korteks memiliki peran yang setara dalam perilaku yang kompleks. Yang kedua yaitu aksi abstrak, mass action. Korteks bekerja sebagai satu kesatuan dan semakin banyak area korteks yang terlibat, maka semakin baik. Jadi menurut Ahmad Lashley ini, otak itu saling berhubungan. Jika ada salah satu otak yang rusak, maka akan mengaruhi kinerja otak yang lain, area otak yang lain. Yang keempat yaitu pencarian Engram modern yang dilakukan oleh Richard Thompson dan teman-temannya. Thompson dan peneliti lainnya menemukan adanya perubahan pada sel-sel sebuah nukleus di cerebellum, yaitu nukleus lateral interpositus atau lateral interpositus nucleus atau LIP. Akan tetapi, fakta bahwa respons sebuah area otak mengalami perubahan tidak selalu berarti bahwa pembelajaran berlangsung di area tersebut. Peneliti selanjutnya menekan aktivitas nukleus merah, yaitu sebuah area motor pada otak bagian tengah yang menerima input dari cerebellum. Ternyata penekanan nukleus merah akan mencegah munculnya respons secara sementara, tetapi tidak mencegah pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran terjadi pada LIP
atau LP merupakan struktur terakhir dalam urutan yang harus aktif agar pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya itu jenis-jenis memori. Yang pertama yaitu memori jangka pendek, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kedua yaitu memori jangka panjang, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa di masa lalu. Perbedaan antara memori jangka pendek dan jangka panjang yaitu yang pertama, kapasitas memori jangka pendek itu lebih sempit dibandingkan memori jangka panjang. Yang kedua yaitu ingatan lebih cepat hilang kecuali dilatih pada memori jangka pendek. Sedangkan memori jangka pendek cenderung susah hilang. Yang ketiga yaitu sekalinya hilang maka tidak dapat di-recall di memori jangka pendek, dan sebaliknya pada memori jangka panjang. Jika hilang dapat kita recall kembali ingatan tersebut. Yang ketiga yaitu memori kerja, yang dimana cara kita menyimpan informasi ketika kita sedang bekerja dengan sesuatu atau ketika kita sedang memperlihatkan sesuatu. Baddeley dan Hitch membedakan komponen memori ke yang pertama, gelung fonologi, yang phonological loop, yang menyimpan informasi auditori termasuk kata-kata. Yang kedua, visuospatial sketchpad, yang menyimpan informasi visual termasuk kata-kata. Yang ketiga itu pelaku sentral atau sentral eksekutif, yang mengendalikan perhatian antar stimulus serta menentukan hal-hal yang akan disimpan dalam memori kerja. Banyak individu lanjut usia yang mengalami gangguan memori kerja. Hal tersebut mungkin disebabkan karena terdapat sejumlah perubahan pada korteks prefrontal, terdapat penurunan jumlah neuron dan jumlah input. Yang selanjutnya adalah hipokampus dan amnesia. Hipokampus adalah bagian dari sistem limbik otak besar yang terletak di globus temporal, dekat pusat otak, yang berfungsi sebagai pembelajaran dan penyimpanan serta pengolahan memori jangka panjang. Amnesia adalah kehilangan memori, terkadang hingga mencapai tingkat ekstrim. Amnesia setelah hipokampus rusak. Penelitian pada tahun 1953, seorang pria yang dikenal dengan HM dalam suatu hari menderita 10 kali serangan epilepsi ringan dan sekitar 1 kali serangan berat dalam seminggu. Hal tersebut terus terjadi walaupun HM telah mencoba semua obat-obatan anti-epilepsi. Akhirnya HM dan dokter bedah sarafnya mengambil tindakan ekstrim. Dokter bedah saraf tersebut menghilangkan hipokampus di kedua belahan otak HM dan juga sebagian besar amigdala serta struktur di sekitarnya yang terletak di korteks temporal. Karena adanya bukti yang mengindikasikan bahwa epilepsi terkadang berasal dari hipokampus. Pada waktu itu, peneliti hampir tidak mengetahui apapun mengenai hipokampus dan tidak ada seorang pun yang dapat menduga hasil pembedahan tersebut. Saat ini kita mengetahui bahwa beragam bagian hipokampus menjadi aktif selama pembentukan memori dan retensinya. Setelah pembedahan, kecerdasan dan kemampuan bahasa HM tidak terganggu. Skor IQ-nya bahkan sedikit meningkat, mungkin disebabkan karena menurunnya gangguan epilepsi. Kepribadiannya tetap sama, kecuali emosinya yang menjadi datar, mungkin terkait dengan kerusakan amigdala. Jadi, di amnesia HM itu ada dua jenis amnesia, yaitu yang pertama amnesia anterograd, yaitu amnesia dalam skala besar, jadi hilangnya memori terhadap peristiwa yang terjadi setelah kerusakan otak. Yang kedua ada amnesia retrograd, yaitu hilangnya memori terhadap peristiwa yang terjadi sesaat sebelum terjadinya kerusakan otak. Artinya HM kesulitan untuk mengingat peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 1-3 tahun sebelum pembedahan terjadi. Yang selanjutnya ada perbedaan individu dalam hipokampus dan memori. Penelitian mengenai ukuran hipokampus, studi terhadap anak-anak remaja dan individu di masa dewasa awal
mengungkapkan bahwa individu-individu yang memiliki performa memori yang lebih baik adalah individu yang memiliki ukuran hipokampus yang lebih kecil. Jadi, satu hipotesis mengenai hal tersebut yaitu terjadi apoptosis pada hipokampus, sehingga menyingkirkan neuron-neuron yang tidak efektif, sedangkan individu dengan hipokampus yang lebih besar tidak mengalami proses penyingkiran neuron tersebut. Akan tetapi, ide tersebut hanya merupakan hipotesis. Studi terhadap individu dewasa yang lebih tua memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Seiring dengan bertambahnya umur, ukuran hipokampus secara bertahap akan mengecil. Satu studi mengungkapkan adanya kerusakan memori pada individu yang mengalami penyusutan ukuran hipokampus lebih cepat dari rata-rata. Studi lain juga beranggapan bahwa manusia usia lanjut mengungkapkan bahwa terdapat kaitan yang rendah antara ukuran hipokampus dan memori, atau bahkan sebaliknya, yaitu memori yang lebih baik pada individu dengan ukuran hipokampus lebih kecil. Yang selanjutnya adalah hipokampus dan memori deklaratif. Satu hipotesis menyatakan bahwa hipokampus berperan sangat penting dalam memori deklaratif. Memori eksplisit atau memori deklaratif adalah salah satu dari dua jenis memori manusia jangka panjang. Memori eksplisit adalah ingatan sadar, disengaja dari informasi faktual, pengalaman sebelumnya, dan konsep. Sebagai contoh, seorang aktor belajar untuk mengingat dialog dalam pertunjukan. Jadi, memori deklaratif ini merupakan memori yang biasanya memiliki sifat untuk berusaha mengetahui sesuatu. Lalu, memori deklaratif ini terletak pada lobus temporal. Memori ini juga akan didapatkan melalui proses pembelajaran dari seseorang. Teori belajar kognitif biasanya juga mengaitkan memori deklaratif sebagai pengembangan ingatan seseorang. Lalu, ada hipokampus dan memori spasial. Hipotesis berikutnya menyatakan bahwa hipokampus sangat berperan untuk memori spasial. Memori spasial adalah bentuk memori yang bertanggung jawab untuk merekam informasi tentang lingkungan seseorang dan orientasi spasial. Sebagai contohnya, supir taksi mengingat rute seluruh kota. Lalu, kerusakan hipokampus juga menyebabkan performa buruk dalam uji memori spasial. Jadi, memori spasial ini berkaitan dengan kemampuan mengingat ruang bidang, mengenali bentuk, mengetahui arah atau posisi seseorang. Tanpa adanya memori ini, maka individu akan kesulitan dalam memahami posisi diri, tidak dapat mengingat arah atau letak suatu benda. Yang selanjutnya, jenis kerusakan otak lainnya. Yang pertama, sindrom Korsakoff. Sindrom Korsakoff, dikenal juga sindrom Wernicke-Korsakoff, adalah otak akibat defisiensi tiamina dalam waktu lama. Kekurangan vitamin ini akan mengganggu kinerja otak dan sistem saraf, serta menyebabkan kerusakan otak, termasuk talamus dan hipotalamus. Jadi, penderita sindrom Korsakoff mengalami defisiensi tiamina parah. Pada pecandu alkohol akut yang berminggu-minggu tidak makan apapun, kecuali minum beralkohol yang mengandung karbohidrat, namun tidak mengandung vitamin. Otak membutuhkan tiamina atau vitamin B1 untuk memetabolisme glukosa yang merupakan bahan bakar utama otak. Defisiensi tiamina dalam waktu lama menyebabkan neuron di seluruh bagian otak menghilang atau menyusut. Hal tersebut terutama terjadi di badan mamalia atau di bagian dari hipotalamus dan di talamus dorsomedial, yaitu sebuah nukleus di talamus yang akson-aksonnya tumbuh ke arah korteks prafrontal. Gejala sindrom Korsakoff mirip dengan penderita kerusakan korteks prafrontal, yaitu apatis, kebingungan, serta amnesia retrograd dan anterograd yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi, gejala khas
Sindrom Korsakoff adalah adanya konfabulasi, yaitu perilaku para penderita yang menebak-nebak suatu hal untuk mengisi memorinya yang hilang. Penderita tidak melakukan konfabulasi untuk semua pertanyaan, tetapi hanya pada pertanyaan yang mereka harap tahu jawabannya. Sebagai contoh, untuk pertanyaan yang tidak bermakna. Seperti ini, siapakah Lolita itu? Mereka menjawab tidak tahu, karena mereka melakukan konfabulasi, terutama untuk pertanyaan tentang diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan topik-topik lain yang telah mereka kenal. Yang kedua, ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer secara berangsur-angsur makin parah hingga menimbulkan kehilangan memori yang lebih parah, kebingungan, depresi, rasa tidak tenang, halusinasi, delusi, sulit tidur, dan hilangnya nafsu makan. Penderita penyakit Alzheimer memiliki memori prosedural yang lebih baik daripada memori deklaratif. Jadi penyakit ini biasanya menjangkiti individu yang berumur kurang dari 40 tahun, tetapi lebih umum ditemukan pada individu yang lebih tua. Petunjuk utama yang pertama dalam hal penyebab penyakit Alzheimer berasal dari fakta bahwa semua penderita sindrom Down atau sebuah tipe retardasi mental akan menderita penyakit Alzheimer jika mereka dapat bertahan hingga usia parubaya. Namun, ada peneliti telah mengindikasikan gen-gen yang meningkatkan risiko munculnya penyakit Alzheimer di usia tua. Tetapi, pengaruh gen-gen tersebut dalam kasus-kasus Alzheimer sangatlah kecil. Walaupun gen tidak sepenuhnya mengendalikan penyakit Alzheimer, namun memahami kerja gen tersebut dapat mengungkapkan bahwa penyebab utamanya, pola yang ada pada semua penderita penyakit Alzheimer, adalah penyakit tersebut disebabkan adanya protein otak yang melekuk dengan cara tidak normal, menumpuk atau mengendap jadi satu, dan mengganggu aktivitas neuron. Gen tadi yang mengendalikan kemunculan penyakit Alzheimer pada usia muda menyebabkan terakumulasinya sebuah protein yang diberi nama amiloid. Sel-sel otak memiliki protein prekursor amiloid yang kemudian dipecah menjadi protein-protein yang lebih kecil. Pada sebagian besar individu, pemecahan tersebut menghasilkan protein yang tersusun dari 40 asam amino, yang disebut sebagai protein amiloid beta 40. Pada penderita penyakit Alzheimer, pemecahan tersebut menghasilkan protein lebih panjang, yang terdiri dari 42 asam amino, atau disebut juga dengan protein amiloid beta 42. Jadi protein amiloid beta 42 akan terakumulasi, berkumpul jadi satu, dan merusak membran akson serta dendrit. Banyak bukti yang mendukung peran protein amiloid beta 42 dalam kemunculan penyakit Alzheimer. Sebagian besar penyakit Alzheimer mengakumulasi plak-plak amiloid beta sebelum kemunculan gejala-gejala perilaku penyakit Alzheimer. Selanjutnya, pembelajaran dan sinapsis Hebbian. Konsep Ivan Pavlov tentang pengkondisian klasik menginspirasi Donald Hebb untuk mengajukan perubahan pada suatu sinapsis. Menurutnya, sebuah sinapsis yang mengalami peningkatan efektivitas karena adanya gabungan aktivitas antara neuron postsinaptik dan neuron prasinaptik disebut dengan sinapsis Hebbian. Contohnya, pada perkembangan sistem penglihatan, jika sebuah akson yang berasal dari mata kiri secara terus-menerus menembak bersamaan dengan akson yang berasal dari mata kanan, maka sebuah neuron pada korteks visual akan meningkatkan respon terhadap kedua neuron tersebut. Sinapsis Hebbian juga berperan penting dalam pembelajaran asosiatif, yaitu sebuah pembelajaran yang dapat menghubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya, atau bisa disebut juga dengan pembelajaran melalui pengalaman. Selanjutnya, mekanisme sel tunggal perubahan perilaku vertebrata. Banyak peneliti yang melakukan studi pada vertebrata. Meski susunan sistem saraf vertebrata dan vertebrata itu berbeda, tapi ada beberapa persamaan dalam hal kimiawi di dalam neuron, prinsip potensial aksi, dan bahkan dalam susunan neurotransmitter.
Selain itu, pakar biologi menggunakan strategi hipotesis tentang penerapan untuk diterapkan kepada hewan vertebrata untuk mempelajari genetika, embriologi, dan proses-proses biologi lainnya. Aplysia sebagai hewan eksperimental. Salah satu hewan vertebrata yang cukup banyak diteliti oleh para peneliti untuk meneliti perubahan perilaku pada vertebrata adalah Aplysia. Aplysia atau siput laut adalah salah satu hewan vertebrata yang cukup terkenal yang merupakan vertebrata perairan laut. Alasan mengapa Aplysia banyak diteliti oleh para peneliti yaitu dikarenakan neuron yang sedikit dan banyaknya neuron yang lebih besar membuat Aplysia lebih mudah untuk dipelajari. Selain itu, berbeda dengan vertebrata, neuron-neuron pada Aplysia identik satu sama lain, sehingga peneliti yang berbeda dapat mempelajari karakteristik neuron yang sama. Selanjutnya, para peneliti mempelajari perubahan perilaku dari hewan Aplysia ini, yaitu respon menarik diri, yang terjadi jika seseorang menyentuh sifon, mantel, atau insang Aplysia. Aplysia akan menarik dirinya dengan kuat menjauhi struktur atau sumber pengganggunya. Peneliti telah menelusuri lintasan neuron, kemudian menuju interneuron, sampai dengan neuron motor yang mengarahkan respon penarikan diri. Dari perilaku tersebut, peneliti mempelajari fenomena dari Aplysia, yaitu habituasi dan sensitisasi pada Aplysia. Habituasi pada Aplysia. Habituasi yaitu penurunan respon terhadap sebuah stimulus yang diberikan secara berulang serta tidak disertai adanya stimulus lain yang berubah. Pada Aplysia, peneliti melakukannya dengan cara menyemprotkan air kencang dengan singkat secara berulang-ulang pada insangnya. Mekanismenya yaitu yang pertama dapat dilihat pada gambar. Ketika sifon diberi stimulus yang berupa semprotan air yang kencang, pada awalnya ia akan meneruskan kepada neuron sensoris, kemudian akan berlanjut ke neuron motor, sehingga menyebabkan insangnya itu tertarik. Namun, ketika habituasi atau stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tingkat semprotan yang sama, neuron sensoris ini gagal untuk melepaskan neurotransmitter ke neuron motorik sehingga menyebabkan tidak tertariknya insang pada Aplysia. Ini selain dikarenakan dengan kegagalan neuron sensoris melepaskan neurotransmitter ke neuron motorik, ini terjadi karena Aplysia mengalami kelelahan otot. Kesimpulannya, habituasi yang terjadi karena neuron sensorik gagal meneruskan energi kepada neuron motor. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan habituasi itu seperti ketika kita mendengar bunyi jam yang berulang-ulang, kita akan cenderung tidak memperhatikannya. Ada sensitisasi pada Aplysia. Sensitisasi yaitu sebuah peningkatan respon pada stimulus menengah akibat paparan stimulus yang lebih besar. Pada Aplysia, sentuhan kuat dapat meningkatkan respon penarikan diri dari sentuhan, dan terjadi perubahan dalam sinapsisnya. Kemudian, apabila stimulus sensitisasi terjadi secara berulang-ulang, misalnya disemprotkan air secara berulang-ulang, maka neuron sensoris akan mensintesis protein baru dan menghasilkan sensitisasi jangka panjang. Perilaku Aplysia ini memperlihatkan pada aktivitas sinapsis yang dapat menghasilkan keplastisian perilaku. Jadi, dapat dikatakan bahwa sensitisasi adalah sebuah kegiatan yang membuat respon kita menjadi lebih sensitif terhadap satu stimulus yang datang secara tiba-tiba. Contohnya, ketika kita sedang sakit, kita itu akan lebih peka terhadap berbagai macam stimulus dan menjadi lebih sensitif terhadap suara nyaring dan stimulus lain yang terjadi secara tiba-tiba. Potensiasi jangka panjang pada mamalia. Penelitian terhadap Aplysia mengonfirmasi bahwa perubahan sinapsis dapat menghasilkan perubahan perilaku. Bukti pertama yang ditemukan pada vertebrata mengenai hal yang sama terungkap melalui penelitian neuron hipokampus yang dilakukan pada tahun 1970. Fenomena tersebut dikenal dengan potensiasi jangka panjang atau LTP, yaitu apabila terdapat sebuah akson atau lebih
yang terhubung dengan sebuah dendrit. Akson tersebut membordir dendrit dengan rangkaian stimulus singkat yang cepat. Ledakan stimulus berintensitas tinggi menyebabkan beberapa sinapsis berpotensiasi yang berlangsung dalam hitungan menit, hari, maupun minggu. Potensiasi jangka panjang memiliki 3 karakteristik yang menjadikannya kandidat paling sesuai. Yang pertama ada spesifik. Spesifik merupakan sejumlah sinapsis yang mengarah ke sebuah sel yang telah mengalami peningkatan aktivitas yang tinggi, sementara sebagian sinapsis lainnya tidak mengalami hal yang sama. Maka dari itu, hanya sinapsis aktiflah yang akan mengalami penguatan. Yang kedua ada kooperatif, yaitu stimulus 2 atau lebih akson yang terjadi hampir bersamaan menghasilkan LTP lebih kuat dari pengulangan stimulus 1 buah akson saja. Yang terakhir ada asosiatif, yaitu memasangkan input yang lemah dengan sebuah input yang kuat akan menguatkan respon terhadap input yang lemah. Mekanisme biokimia. Pengisolasian perubahan kimiawi pada sebuah sinapsis telah melibatkan begitu banyak penelitian yang kreatif. Sebagian besar penelitian telah membahas kultur sel-sel neuron yang diisolasi dari hewan, walaupun beberapa studi mengungkapkan bahwa proses biokimia yang sama juga terjadi pada sel neuron hewan yang tidak diisolasi. Di sini saya akan menjelaskan reseptor AMPA dan NMDA. Pada gambar pertama terdapat reseptor AMPA dan NMDA sebelum LTP. Jika akson melepas glutamat berulang kali, lebih baik dan aktifkan 2 akson berulang kali berdampingan pada dendrit yang sama. Begitu banyak ion natrium masuk melalui saluran AMPA sehingga dendrit menjadi sangat terdepolarisasi. Epolarisasi menggantikan molekul magnesium memungkinkan glutamat untuk membuka saluran NMDA. Pada saat itu, baik natrium maupun alium masuk melalui saluran NMDA. Sedangkan pada gambar yang kedua ada reseptor AMPA dan NMDA selama LTP berlangsung. Jika satu reseptor AMPA atau lebih telah distimulus secara berulang-ulang, maka terdapat cukup banyak ion sodium yang masuk ke dalam sel sehingga dapat mendepolarisasi membran dendrit. Hal tersebut akan menyingkirkan ion magnesium serta memungkinkan glutamat membuka kanal reseptor NMDA sehingga ion natrium dan kalsium masuk ke dalam sel tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika glutamat secara garis besar menstimulus reseptor AMPA, depolarisasi yang dihasilkan memungkinkan glutamat untuk merangsang reseptor NMDA terdekat. Stimulus reseptor NMDA memungkinkan kalsium memasuki sel ketika menggerakkan serangkaian perubahan yang mempotensiasi respon dendrit masa depan untuk glutamat di reseptor AMPA. Setelah LTP terjadi, reseptor NMDA kembali ke kondisi semula. Setelah LTP didirikan, tidak lagi tergantung pada sinapsis NMDA. Obat-obatan yang memblokir sinapsis NMDA mencegah pembentukan LTP, tetapi itu tidak mengganggu pemeliharaan LTP yang sudah ada. Dengan kata lain, begitu LTP terjadi, reseptor AMPA tetap berpotensi terlepas dari apa yang terjadi pada NMDA. Perubahan prasinaptik. Stimulus terus-menerus mengubah stimulus terus-menerus dalam sel postsinaptik akan menyebabkan sel tersebut melepas neurotransmitter retrograd yang bergerak kembali ke sel prasinaptik dan mengubahnya. Oleh sebab itu, neuron prasinaptik mengalami penurunan ambang batas pembentukan potensiasi aksi, peningkatan pelepasan neurotransmitter, pengembangan akson, dan pelepasan neurotransmitter dari lokasi-lokasi tambahan di sepanjang aksonnya.